Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman kelas 7 hari latihan tahan marah. Alhamdulillah, selamat datang, selamat bergabung. Dan insya Allah kita akan mulai belajar bagaimana kita bisa melatih 7 tahapan yang membantu kita lebih baik mengelola marah. Khususnya marah-marah kepada anak atau kepada suami istri sebagai orang tua ya kita. Oke, seperti yang bisa teman-teman eh, mungkin baca pada copywriting atau teks pengenalan tentang kelas ini, bahwa sebenarnya saya sendiri secara pribadi bukanlah seorang yang pemarah. Hanya saja kalau udah marah, itu jelek marahnya. Gitu. Nah, pada materi pembuka ini mungkin saya ingin lebih sharing aja dan mengajak teman-teman untuk kita sama-sama mencoba review ya, mencoba melihat kembali bagaimana eh, kendala marah yang selama ini kita rasakan. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, bahwa marah itu berkembang menjadi banyak keburukan. Ya, jadi emosi marah itu jika terus-menerus kita ikuti dalam kelas ini saya sebut dengan istilah kita pelihara. Ketika pelihara marah, itu dia kemudian akan membuat kita mengembangkan banyak pola pikir mindset yang jelek juga, yang kemudian pastinya diikuti oleh perilaku yang jelek juga. Oke, ini adalah beberapa poin yang mungkin saya rasain dan juga ya secara ilmiah memang sudah terbukti ya. Jadi ini saya coba rangkum. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, emosi marah itu melahirkan keburukan yang bercabang-cabang. Saat kita ngerasain marah, kemudian kita ekspresikan, kita gagal ngelolanya dengan baik ya. Kemudian kita ekspresikan dengan cara yang kurang baik. Ya. Marah itu kemudian menetap. Ya, kalau kucing liar dikasih makan, dia akan datang terus ke tempat itu ya, minta terus gitu. Ya. Berapa tahun yang lalu, istri saya sering, tak indah ya, sering karena di tempat kami cukup banyak kucing liar dulu ya, sekarang alhamdulillah udah agak berkurang. Itu Teh Indah suka sisa makanan yang bisa dimakan sama kucing, beliau taruh di eh, depan rumah gitu ya, agak keluar gitu ya, di dekat kotak sampah. Akhirnya kucing liar selalu mampir ke sana makan. Akhirnya perilaku terbentuk, kucing liar datang terus. Ya, padahal nggak ada makanan. Akhirnya kucing liar juga mulai pipis di halaman depan gitu ya, di halaman depan gitu ya. Nah, tidur di keset di depan rumah gitu kan. Kemudian kalau kucing itu suka nyakar-nyakar gitu kan ya, nyakar-nyakar batang kayu atau apa. Nah, itu jok motor kita dicakar-cakarin gitu sampai robek gitu. Nah, kenapa? Karena dikasih makan, karena dipelihara. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu analoginya ya. Kalau kita memelihara marah. Nah, meskipun ya ini bukan berarti kucing jelek gitu ya, enggak ya. Ini hanya analogi aja. Bagaimana ketika kita memelihara emosi marah, ketika kita ngikutin, ketika kita kasih makan, ya. Marah itu kita kasih makan dengan cara kita ekspresikan dengan cara yang jelek, dia akan menetap. Dan kemudian terbentuklah perilaku-perilaku yang ya jelek juga. Itulah yang disebut dengan melahirkan keburukan yang bercabang-cabang. Yang paling pertama yang saya rasain, mungkin sempat saya ceritain juga di beberapa post parenting berdua, termasuk juga di pengenalan kelas ini, di copywritingnya, bahwa bagaimana eh, perilaku marah saya itu kemudian membuat emosi marah yang saya kasih makan itu kemudian membuat saya berperilaku tidak adil kepada anak kedua. Ya. Saya cenderung melihat banyak perilaku anak kedua itu sebagai menyebalkan, gitu ya. Sedangkan beda banget kalau sama kakak dan adiknya, ketika mereka rewel, ya saya masih bisa gitu ya, merespon dengan baik. Tapi kalau udah anak kedua yang rewel, padahal rewelnya mungkin sama aja gitu ya, sama kayak kakak kakak atau adiknya gitu. Tapi saya kurang mampu ya untuk meresponnya dengan cara yang baik gitu. Ya, saya akhirnya berperilaku tidak adil ke anak. Kenapa?
Karena kemarahan saya berulang-ulang yang saya lampiaskan, mungkin ekspresikan kepada anak kedua, itu kemudian membentuk prasangka buruk. Membentuk prasangka buruk kepada anak. Banyak orang tua udah ngalamin ini, dan ini juga banyak dibahas dalam buku-buku psikologi populer sebenarnya, gitu ya. Bagaimana kita kemudian udah punya prasangka ya bahwa ketika sedikit aja anak rewel, kita udah langsung, ah ini pasti nih rewel lagi gitu ya. Ini pasti nanti bakal nangis-nangis nih gitu ya. Padahal belum ada apa-apa ya gitu, tapi kita udah berprasangka duluan ke anak, yang prasangka buruk itu kemudian diikuti dengan pola perilaku kita juga yang kurang baik kepada anak. Ya, yang akhirnya kemudian mendorong kita berbuat zolim kan kepada anak gitu ya. Saya berperilaku tidak adil ke anak. Ya, itu udah zolim berarti. Ya, lawannya adil ya zolim kan begitu ya. Saya tidak memberikan hak anak kedua saya sebagaimana saya memberikan hak anak pertama dan anak ketiga. Mungkin sebagian teman-teman ada yang ngerasain ini. Ya, punya kekesalan tertentu yang tersimpan ya, kemarahan tertentu yang tersimpan kepada beberapa anak gitu ya, kalau punya lebih dari satu orang anak. Nah, ini sedikit ya sebagian dari dampak kita memelihara marah. Kemudian, karena saya udah berprasangka buruk, ya, saya jadi sulit untuk melihat poin-poin positif anak kedua, gitu. Ya pokoknya tiap perilaku dia rasanya itu masalah ya, kekurangan gitu ya. Apalagi kalau udah rewel, ya udah negatif aja itu pikirannya. Ya, akhirnya ketika kalau udah sulit melihat poin-poin positif dari perilaku anak, ya kalau anak kedua udah melakukan hal yang baik dan yang lainnya, saya jadi nggak bersyukur gitu. Jadinya malah berpikir, ah, emang udah seharusnya dia begitu, gitu ya. Padahal kita tahu ya kalau kita bicara apresiasi, motivasi, ya kan dalam bonding mendidik anak, bahwa mengapresiasi perilaku baik anak sekecil apapun itu adalah langkah yang sangat penting. Ya, bahkan itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengapresiasi ya amal ibadah atau ikhtiar-ikhtiar kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, tapi karena udah nyimpen kemarahan, memelihara kemarahan, jadinya sulit tuh untuk berapresiasi ya, sulit untuk bersyukur atas perilaku-perilaku baik anak, atau mungkin juga suami atau juga istri. Mungkin ada juga sebagian teman-teman yang ngerasain itu, ya kan? Mungkin juga kita memelihara marah misalnya kepada Allah, karena ya nggak tahu banyak ya, mungkin kondisi kesehatan kita yang diuji terus ya, kondisi ekonomi yang diuji terus, misalnya begitu. Atau kondisi rumah tangga yang diuji terus, misalnya kayak gitu kan. Nggak ada perubahan, akhirnya kita kesel gitu, itu umum sekali ya terjadi ya. Ya apa, kita kesel kemudian, kenapa sih ya Allah saya begini terus, kayak gitu ya. Nah, artinya kan kita marah tuh ya kepada Allah ya. Nah, sehingga kemudian kita sulit untuk bersyukur terhadap nikmat Allah yang kecil-kecil yang masih kita miliki sebenarnya. Ya, padahal dalam salah satu hadis Rasulullah SAW beliau sampaikan, ya kan, saya tidak hafal zohir persisnya teman-teman sekalian ya. Ya, tapi kalau kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka kita juga tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar, gitu kan? Nah, tapi karena udah marah itu udah tersimpan, artinya kita marah atau kesel sama Allah. Kita jadi sulit mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang masih ada. Ya, itu cukup sebenarnya. Kalau udah gitu gimana kemudian? Akhirnya kan kita males tuh ibadah, ya kan? Misalnya terkait dengan rezeki, ya Allah selama ini saya udah sholat duha 8 rakaat tapi ekonominya gini-gini aja gitu. Akhirnya karena kita marah, kesel, kita berhenti sholat duha. Ya udahlah nggak usah lagi sholat duha kalau gitu. Gitu. Akhirnya turun tuh ya amal ibadah kita. Turun amal ibadah kita, maka turun pula keimanan kita ya. Akhirnya kita mengalami lemah iman atau futur. Ya enggak? Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang ngerasain seperti ini. Ya, termasuk kaku, mentok, nggak bisa kreatif mengatasi masalah. Ya, itu tadi sempat saya ceritakan tentang anak ya, bahwa ketika anak berperilaku menyebalkan, perilaku menantang, gitu. Karena saya udah menyimpan prasangka buruk, udah menyimpan kemarahan kepada anak. Akhirnya ya setiap kali ada masalah atau perilaku menantang pada anak, ya sulit ya untuk berpikir dengan kepala dingin dan ngerespon dengan cara yang kreatif. Padahal seringkali, misalnya anak rewel-rewel gimana gitu, bangun tidur, tantrum. Kadang kita hanya perlu pendekatan atau langkah-langkah solusi yang simpel ya.
Sesimpel kadang hanya sekedar memeluk, mendengarkan dia, kemudian mengelus kepalanya, ngambilin minum dan yang lain, itu bisa membuat tenang. Cuma karena kita udah marah duluan, udah nyimpan kemarahan, prasangka buruk, rewel-rewel kayak gitu udah sulit tuh kita respon dengan cara yang tepat, dengan cara yang kreatif ya. Padahal sebenarnya simple gitu kan ya. Akhirnya ketika itu terjadi sepanjang hari, terus-menerus berulang, bulanan, tahunan, ya kan? Ya kita kan ngerasa menyesal toh ya, kalau kita udah marah, kita ngerasa kesel sama anak, ya, dan yang lainnya, dan semacamnya. Ya, kemarahan itu kan membuat mood kita jadi jelek seharian, sehingga kan kita sulit tuh konsentrasi ngerjain kerjaan rumah tangga, mungkin punya proyek pribadi dan yang lain, atau bahkan bagi teman-teman yang bekerja full time misalnya. Kalau kita udah marah-marah sama pasangan, sama anak, sulit ya buat konsentrasi, sulit buat produktif. Akhirnya ya ngerasa nggak produktif gitu ngejalanin hari-hari ya kan. Ya malam-malam tuh nyesel gitu. Ah capek, capek apa? Capek kesel. Bukan capek kesel ya maksudnya. Bahasa Jawa kesel tuh capek ya. Capek marah gitu ya. Capek ngenahan marah seharian gitu. Ya kenapa marah masalahnya begitu. Nah, bahkan tidak jarang juga kesulitan kita ngelola emosi marah itu membuat kita akhirnya impulsif. Ya, ini juga saya rasain ya. Umum dialami orang-orang bagaimana ketika ngalamin emosi negatif, salah satunya marah. Kemudian kita berusaha ngelolanya dengan misalnya hal-hal yang bersifat eksternal, dengan scrolling medsos, belanja online, yang sifatnya impulsif, ya, berlebihan dan tidak terkontrol. Nonton ya, karena ngerasa moodnya jelek, kesel gitu, akhirnya, oh lah nonton aja gitu. Akhirnya nonton banyak, akhirnya waktunya kebuang, nggak ngerjain hal-hal yang sebenarnya udah ditargetin, yang penting dikerjain hari itu. Jadinya nggak produktif lagi gitu kan ya. Ada juga orang yang ngelola emosinya dengan cara jajan, ya makan-makan jajan yang kurang sehat, begitu, junk food. Kesulitan ngelola emosi, dikelola dengan cara makan makanan yang nggak sehat, terus berat badannya nambah, nyesel, kesel, ya kecewa sama diri sendiri. Kenapa berat saya nambah terus nggak kurang-kurang? Gitu, terus muter gitu terus ya. Akhirnya marah ke diri sendiri, marah lagi sama anak, gitu. Ya. Nah ini ya, ini banyak sekali ya ngomong sekalian ya. Yang jelas secara umum perilaku-perilaku buruk ini yang kemudian melemahkan ya, melemahkan bonding kita dengan anak ya toh, dengan suami, istri. Mungkin teman-teman sebagian udah ngerasain juga. Ya, ketika bonding kita lemah, maka perilaku menantang anak makin banyak. Gitu ya. Karena ikatan emosionalnya lemah, kebutuhan emosional tidak terpenuhi. Gitu. Sehingga anak-anak mengekspresikan dengan perilaku menantang. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, ini yang disebut sekali lagi dengan bagaimana ketika kita memelihara emosi marah, itu kemudian dia melahirkan keburukan yang bercabang-cabang. Nah, mungkin itulah kenapa dalam salah satu hadis, ya, Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jangan marah, ya. Karena marah itu pangkal dari banyak keburukan, seperti yang bisa kita baca sama-sama di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta nasihat beliau. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku," gitu ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Gitu. Ada orang minta nasihat, Rasul sampaikan begitu. Oke, ini nasihatnya, jangan kau marah. Nah, orang ini kemudian minta berulang-ulang gitu, "Ya Rasulullah, ya berikanlah nasihat kepadaku." Gitu ya. Kayak dia ngerasa dalam tafsir hadis ini, kalau kita baca di referensi yang lain, ya mungkin dia ngerasa nggak kurang puas atau bingung kenapa nasihatnya cuma ini aja, gitu ya. Nasihatin saya ya Rasulullah, ya Rasulullah kemudian jawab berkali-kali ya, jangan engkau marah, gitu. Nah ternyata di balik hikmah di balik hadis ini, ya seperti yang bisa teman-teman baca di sini saya kutip aja dari muslim.org.id. Ya, ini perkataan ulama yang mampu menafsirkan jelas ya. Saya tidak punya kapasitas untuk menafsirkan, jadi saya mengambil referensi yang sahih aja untuk kita jadikan bahan belajar di sini ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman baca, janganlah engkau marah berarti perintah untuk melakukan sebab menahan kemarahan. Ya, kenapa? Karena itu akan melahirkan akhlak yang baik ya.
Sifat lemah lembut, dermawan, malu, merendahkan diri, sabar, tidak menyakiti orang lain, memaafkan, ramah, ya. Dan sifat-sifat baik lainnya yang akan muncul ketika seorang berusaha menahan kemarahannya, ya, saat ingin marah, gitu. Jadi bagaimana kita memelihara marah? Marah itu kemudian membuat kita berakhlak buruk, ya, susah memaafkan, jadi sombong, ya, jadi tidak sabar. Nah, begitu pula kebalikannya ketika kita mampu mengelola marah, ketika kita mampu menahan marah dengan baik, nah itu kemudian akan melahirkan perilaku-perilaku baik, ya, pada diri kita. Inilah yang kemudian saya sebut di sini perbaiki marah, karena itu akan membuka banyak kebaikan. Nah, ini mungkin yang sebagian saya rasain juga, teman-teman sekalian. Saya hanya sharing aja. Ya, bagaimana alhamdulillah sekarang saya sudah jauh lebih baik dalam mengelola marah. Ya. Yang paling saya rasain sih, mungkin teman-teman sempat baca juga ceritanya. Saya sering kami bagikan dalam post di Instagram Parenting Berdua atau juga dalam bentuk tulisan bersambung di Parenting Berdua bahwa ketika saya memperbaiki marah, khususnya ke anak kedua, ya itu ternyata ya terjadi begitu banyak perubahan pada anak kedua. Ya, dia juga tantrumnya mereda, jadi lebih mandiri, dia juga jadi lebih bagus mengelola emosinya. Kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin saya mampu mengelola marah kepada anak kedua khususnya dalam hal ini. Ya, saya jadi lebih mampu kreatif ya ketika dia sedang emosional. Mampu lebih tenang itu yang benar-benar saya rasain sih perubahannya. Kalau dulu tuh sulit sekali untuk berpikir positif ya. Kalau anak kedua udah nyebelin gitu. Tapi sekarang alhamdulillah ya udah jauh lebih mampu mengontrol. Ketika dia rewel udah bisa kepala dingin, udah bisa santai, udah bisa menerapkan metode-metode ngevalidasi emosi anak saat sedang tantrum yang selama ini sering diajari oleh Teh Indah. Ya, gitu. Dalam kondisi emosi positif, ngerasa mampu ngelola dengan marah dengan baik, ya nggak lagi mood jelek seharian, ya secara umum membuat saya menjadi lebih produktif, membantu. Itu benar kerasa. Dulu banyak banget kelas-kelas parenting berdua itu yang di-cancel ya. Kenapa? Karena saya kelelahan secara emosional. Salah satu juga karena masih kesulitan ngelola emosi-emosi negatif, salah satunya marah. Gitu. Sehingga membuat susah sekali untuk produktif. Ya, menjalani hari-hari, ngerjain kerjaan, beramal ibadah, dan yang lain tuh jadi males banget gitu ya. Nah, tapi itu akhirnya muter-muter kan di situ ya. Kita terjebak di situ ya. Karena nggak produktif, amal ibadah ngerasa dikit, ya tambah kecewa lagi, tambah marah lagi sama diri sendiri gitu kan. Akhirnya muter-muter aja. Terjebak dalam lingkaran setan lah, kurang lebih mungkin begitu. Ya. Alhamdulillah setelah mampu memperbaiki marah, ya lebih banyak karya yang bisa kami hasilkan. Saya dengan istri yang bisa kami hasilkan lewat parenting berdua. Lebih produktif, lebih banyak amal-amal ibadah yang bisa saya pertahankan dengan lebih konsisten. Ya, bukan berarti amal ibadah saya banyak, cuma yang jelas lebih banyak dibanding saya dulu. Gitu, lebih mampu dipertahankan dengan konsisten. Lebih bisa khusyuk kalau sholat, dan yang lain. Nah, yang pasti secara umum lebih ringan ya mendidik anak. Ya saya rasa seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kayaknya nggak ada deh yang lebih membahagiakan selain bisa ya bahagia gitu ya, selain kalau kita bisa produktif ya ngejalanin hari-hari kita itu sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. Kita mampu ngelola marah kita sehingga kita kemudian bisa produktif kerjaan, kita bisa enjoy membersama anak-anak, kita bisa enjoy bantuin suami atau istri. Apalagi yang dicari gitu kan, itu udah menyenangkan sekali ya. Bisa mengakhiri hari di malam hari dengan ngerasa udah ngelakuin hal-hal yang berarti, ya tenang dan bisa tidur dengan nyenyak gitu, nggak perlu scrolling eh, galau malam-malam sehingga akhirnya tidur begadang. Itu kan membahagiakan ya. Nah, saya rasa ini lebih dari cukup ya, manfaat kita ngelola marah, kayak gitu. Nah, ini seperti yang bisa teman-teman baca di sini ya. Salah satu perkataan ulama Imam Abdullah bin Al-Mubarak ya, Al-Marwazi ketika dikatakan kepada beliau, sampaikanlah kepada kami nasihat yang menghimpun semua akhlak yang baik dalam satu kalimat. Beliau berkata yaitu meninggalkan kemarahan. Ya, karena tadi sekali lagi saat kita memelihara marah, begitu banyak cabang-cabang keburukan yang berkembang ya.
Tapi saat kita mampu memperbaiki juga sama. Itu kemudian akan berkembang menjadi begitu banyak kebaikan-kebaikan pada pola pikir kita, pada perilaku kita, pada hubungan kita dengan anak, pada hubungan kita dengan suami, istri, pada amal ibadah kita, pada produktivitas kita sehari-hari. Ah, Masya Allah, luar biasa. Saya sendiri ngerasain nikmatnya itu, Alhamdulillah, semua tajazanullah. Nah, dan saya harap bisa saya bagiin di sini dan ngebantu teman-teman juga. Ngebantu teman-teman sekalian, gimana kita bisa latih diri kita menahan marah dengan lebih baik. Oke, jadi saya bagikan menjadi 7 tahapan. 7 tahapan yang emang juga saya amalin sendiri. Begitu, walaupun ketika saya ngamalinnya sebenarnya nggak saya buat, oh gini langkahnya gitu, enggak ya. Tapi setelah saya coba rangkum atau lihat review kembali, saya coba melakukan refleksi diri, kemudian saya lihat bahwa, oh mungkin ini tahapan-tahapannya yang kemudian bisa saya kumpulkan dan saya sederhanakan menjadi 7 langkah. Yang ini juga masih selalu saya amalkan setiap hari teman-teman, meskipun kadang-kadang urutannya ya, bukan kadang, seringkali urutannya nggak persis seperti ini gitu ya. Dan itu boleh, nggak apa-apa. Hanya saja di sini saya buat berurutannya seperti ini supaya dalam proses belajarnya itu memudahkan saja begitu. Nah, dalam pengamalannya emang nggak harus berurutan gitu. Nah, yang paling penting adalah apa yang saya ikhtiarkan itu berbasis pendekatan Al-Quran dan Sunnah terlebih dulu, yang kemudian saya padukan dengan pemahaman-pemahaman saya tentang psikologi. Ya, karena background saya juga memang di psikologi. Kurang lebih seperti itu. Ada 7 tahapan yang bisa teman-teman latih setiap hari, at least 1 hari 1. Lengkap setiap hari dengan langkah-langkah praktis apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita amalkan, ya. Apa yang bisa kita aplikasikan dari ilmu yang udah kita pelajari ini. Gitu. Jadi langkah-langkah praktis yang hanya perlu diulangi, ya. Dan eh, perlu saya sampaikan bahwa pendekatan di sini, langkah-langkah ini cenderung kepada pendekatan jangka panjang, ya, long term. Sehingga mungkin perubahannya cukup lama kerasa. Ya. Hanya saja, ya, kita hanya perlu berusaha sekonsisten mungkin untuk mengamalkan tahapan-tahapan latihan ini, itu aja sebenarnya. Saya nggak akan bilang cepat, saya sendiri juga lama teman-teman sekalian ya. Butuh waktu tahunan, kelihatannya sekitar 2 tahunan sih. Ya, tapi yang saya rasain sendiri, perubahan kemampuan saya ngelola emosi marah itu permanen. Ya, perubahannya permanen, kebaikannya permanen gitu ya. Bukan hanya sekedar bisa nahan marah saat itu aja gitu, tapi besok-besok masih marah juga gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, khususnya ini bagi teman-teman yang belum mendaftar, ya, yang sedang menonton video atau materi ini. Nah, silakan. Kalau teman-teman yang ikut belajar, bisa mendaftar melalui tombol daftar yang tersedia, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah, kelas ini sebelumnya udah pernah dibuka, ada sekitar, saya lupa ya berapa. Tapi cukup banyak ya, sekitar 50-60-an teman-teman yang udah ikutan, dan salah satunya pernah sharing pengalamannya seperti ini, seperti yang bisa teman-teman lihat. Ya, bagaimana sebelum ngikutin kelas 7 hari tahan marah, beliau udah sering ke psikolog. Tapi ternyata solusi yang ditawarkan hanya bertahan sesaat saja. Itu alhamdulillah ya setelah ngamalin yang dipelajari di kelas ini, itu ngerasa ya lebih step by step-nya lebih jelas dan ya lebih terarah. Begitu. Menurut saya sih teman-teman sekalian ya, kenapa dengan pendekatan yang saya bagikan di sini bisa berdampak lebih permanen menurut saya loh ya. Ini pendapat saya. Karena dalam step by step yang akan saya latihan mengelola marah yang akan saya bagikan di sini, kita pelajari sama-sama. Itu pendekatannya Al-Quran dan Sunnah first gitu ya. Artinya Al-Quran dan Sunnah dulu yang pertama yang kita ambil untuk kita jadikan dasar ya dalam pengelolaan emosi kita. Oke. Artinya dalam ikhtiar kita ngelatih diri ngelola emosi, ini sebenarnya kita juga sedang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Artinya kita juga sekalian beramal ibadah. Artinya kita juga sekalian meningkatkan ketakwaan kita. Gitu ya. Sekalian meningkatkan ketakwaan kita dan mudah-mudahan menurut saya ikhtiar-ikhtiar itu kemudian ya menurunkan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya keberkahan inilah yang mungkin membuat
usaha kita menjadi orang tua yang lebih baik dalam mengelola marah, itu kemudian menjadi berhasil, menjadi kerasa nyata perubahannya, ya karena ada keberkahan. Artinya ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam ikhtiar kita itu. Ya, karena memang betul ya, setiap amalan, setiap step latihan yang saya bagikan di sini, semuanya itu berbasis amalan-amalan sunnah yang ada di Al-Quran atau hadis dari hadis Nabi SAW. Nah, jadi sekalian latihan tuh sekalian beribadah kita sebenarnya. Ya, sekalian kita memperbaiki diri, sekalian kita meningkatkan ketakwaan. Nah, mudah-mudahan memang seperti itu. Ya, saya sangat berharap seperti itu ya. Artinya saya sendiri juga nggak berani mengklaim bahwa oh saya ini mendapat berkah dari Allah gitu ya. Saya takut sombong nanti ya gitu. Saya masih khawatir karena masih banyak juga kekurangan saya, tapi mudah-mudahan memang seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngerasain manfaatnya. Jadi silakan kalau mau daftar, ikutan lanjut belajar di kelas 7 hari tahan marah. Teman-teman bisa daftar melalui link yang tersedia atau hubungin WhatsApp ke admin. Boleh juga. Ya, tapi daftar lewat website juga simple sebenarnya kayak bayar kayak belanja online biasa begitu ya. Kayak belanja online di marketplace tinggal kita pilih kelasnya, kemudian pilih pembayarannya, bayar udah selesai teman-teman bisa langsung mengakses materinya. Nah, karena ini kelas online, jadi selalu dibuka teman-teman ya. Bukan kayak kelas yang mulai tanggal sekian, selesai tanggal sekian, nggak gitu. Ya, jadi materinya selalu tersedia, kelasnya selalu dibuka, ya. Grupnya selalu dibuka. Jadi teman-teman silakan mau daftar kapan aja. Dirasa nanti sudah siap ikut belajar, monggo ya. Semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan petunjuk. Kalau gitu, sampai ketemu di kelas 7 hari tahan marah bagi teman-teman yang belum daftar atau sampai ketemu di materi selanjutnya bagi teman-teman yang udah daftar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.